Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Priya Berianti dengan NIM 120210036 dari kelas RA Metode Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu laporan penelitian dari mata kuliah Metode Penelitian. Judul: Analisa pengaruh jumlah kendaraan terhadap kerusakan perkerasan lentur jalan. Studi kasus ruas Jalan Reno Basuki Mulia. Disusun oleh Dina Aprilia Berianti 120210036. Misal, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metodologi penelitian. Latar belakang. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan semakin bertambahnya jumlah kendaraan, maka kebutuhan sarana transportasi jalan raya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan konstruksi jalan yang optimal dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Dalam perencanaan konstruksi jalan, tanpa adanya pemeliharaan yang memadai, baik rutin maupun berkala, dapat mengakibatkan kerusakan, sehingga jalan akan lebih cepat kehilangan fungsinya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tentu akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pada studi kasus ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa pada jaringan jalan tersebut terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan volume kendaraan di satu sisi dengan tingkat kapasitas jalan di sisi lain. Hal ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan, sehingga mengakibatkan kondisinya rusak berat, seperti adanya lubang-lubang dan amblas pada permukaan jalan tersebut. Kondisi semacam ini mengakibatkan kenyamanan dan keamanan pengendara terganggu, di mana semua itu menjurus ke arah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Maka perlunya informasi data lalu lintas harian rata-rata atau LHR, yaitu dengan perhitungan volume lalu lintas pada jalan, sehingga salah satu faktor penyebab terjadinya pembebanan terhadap jalan yang berlebihan dapat dihindari, yang pada gilirannya tingkat pelayanan jalan yang optimal dapat dipertahankan. Rumusan masalah. 1. Berapakah nilai kerusakan yang ada pada lapis perkerasan lentur ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia? Tanda tanya. 2. Berapakah nilai volume lalu lintas per jam pada jam puncak yang terjadi pada ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia? Tanda tanya. 3. Bagaimana pengaruh antara jumlah kendaraan terhadap kerusakan jalan pada ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia? Tanda tanya. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui nilai kerusakan yang ada pada lapis perkerasan lentur ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. 2. Untuk mengetahui volume lalu lintas per jam pada jam puncak yang terjadi pada ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. 3. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah kendaraan terhadap kerusakan jalan pada ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Ruang lingkup. 1. Data kerusakan jalan dan volume kendaraan yang diambil pada ruas Jalan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. 2. Data kerusakan jalan dan volume kendaraan yang dijadikan bahan penulisan didasarkan atas data pengamatan secara langsung di lapangan dan juga bantuan data dari instansi dinas terkait. Jenis kendaraan yang diteliti adalah jenis kendaraan yang sesuai dengan formulir perhitungan lalu lintas dari Bina Marga. Yang terakhir, jenis kendaraan yang diteliti adalah jenis kendaraan bermotor roda 2 dan 4 atau lebih. Kendaraan tidak bermotor tidak dianggap termasuk arus lalu lintas, tetapi sebagai unsur hambatan samping. Tinjauan pustaka. Berdasarkan jurnal penelitian Rio Rahmadana dan Zulkifli Lubis dengan judul Pengaruh Jumlah Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kerusakan Jalan di Jalan Aspal Kelas 3A di Kabupaten Lamongan tahun 2015, menyatakan bahwa nilai kerusakan jalan atau NR di Jalan Raya Mantuk Perbatasan Mojokerto, Jalan Raya Mastrip,
Jalan Raya Pahlawan sampai Kalianyar Lamongan secara berturut-turut adalah 95,2, 85,2, 85,2, dan 71,2. Berdasarkan hasil penelitian skripsi Eko Agus Nugroho dengan judul Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Kerusakan Jalan Aspal Kelas 2 di Kabupaten Semarang tahun 2013, menyatakan bahwa nilai kerusakan jalan atau NR di Jalan Gatot Subroto arah utara-selatan, Gatot Subroto arah selatan-utara, Jalan Diponegoro, dan Jalan Bawen Batas Kota Salatiga secara berturut-turut ada 73,2, 68,2, 85,2, dan 68,2. Landasan teori. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan menurut fungsi jalan. Yang pertama adalah jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan, utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 3. Jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah masuk tidak dibatasi. 4. Jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Klasifikasi menurut status jalan. Yang pertama, jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 2. Jalan provinsi atau jalan lokal kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. 3. Jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau antar ibu kota kabupaten kota. Yang terakhir yaitu jalan kota, yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Klasifikasi jalan menurut kelas jalan. Yang pertama, ada jalan kelas 1. Ada jalan arteri dan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton. 2. Jalan kelas 2 adalah jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Ketiga, jalan kelas 3 adalah jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu, daya dukung jalan kelas 2 dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Yang terakhir adalah jalan kelas khusus. Adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200
mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Klasifikasi kendaraan. Yang pertama, kendaraan ringan, LV, adalah kendaraan bermotor 2 as, beroda 4 dengan jarak as 2,0 sampai 3,0 meter, meliputi mobil penumpang, koplet, mikrobus, pick-up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Kendaraan berat atau HAVI adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,5 meter dan biasanya beroda lebih dari 4, meliputi bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Selanjutnya ada sepeda motor MC. Ada kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Yang terakhir, kendaraan tidak bermotor atau UM adalah kendaraan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan, meliputi sepeda, becak, kereta, kuda, sesuai sistem klasifikasi Bina Marga, kendaraan berat HAVI termasuk truk dan bus. Landasan teori. Lalu lintas harian rata-rata. Lalu lintas harian rata-rata atau LHR adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari dengan satuan SMP per jam dapat dihitung dengan rumus berikut. Yaitu sigma MC sama dengan sigma N dikali EMP. EMP ini adalah faktor ekuivalen yaitu HV, LV, dan MC dengan masing-masing yaitu HV 1,2, LV 1,0, MC 0,25. Sigma N ini merupakan jumlah data setiap golongan. Selanjutnya data LHR itu penjumlahan dari hasil sigma MC, sigma LV, dan sigma HV. Landasan teori mengenai jenis perkerasan jalan. Jenis perkerasan jalan terbagi atas 3, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikat, plat beton dengan atau tanpa tulangan, diletakkan di atas tanah dasar, atau tanpa lapis fondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian dipikul oleh plat beton. Perkerasan komposit. Perkerasan komposit adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau kaku di atas perkerasan lentur. Jenis kerusakan jalan. Yang pertama ada perubahan bentuk atau deformasi. Perubahan bentuk merupakan perubahan permukaan jalan dan profil aslinya. Jenis kerusakan ini merupakan kerusakan penting karena memiliki kualitas kenyamanan lalu lintas dan mencerminkan kerusakan struktur perkerasan. Yang kedua ada retak. Retak merupakan suatu kerusakan atau pecah pada permukaan perkerasan sehingga dapat menyebabkan air pada permukaan perkerasan masuk ke lapisan bawahnya. Retak dibagi atas retakan halus, retakan kulit buaya, kerusakan tepi atau retak garis, retak sambungan jalan, retak sambungan pelebaran jalan, retak refleksi, retak slip. Selanjutnya, ada distorsi. Distorsi merupakan perubahan bentuk dari bentuk aslinya karena suatu sebab, misalnya kurangnya pemadatan, terlalu banyak agregat halus, terlalu banyak aspal. Contohnya adalah alur atau penurunan yang terjadi akibat pada perkerasan aspal yang sering dilewati oleh roda pengendara. Keriting atau bentuk dari pergerakan plastik yang menyebabkan permukaan bergelombang yang terjadi pada posisi melintas di area jalan. Ada sungkur adalah deformasi plastis yang terjadi di tempat kendaraan sering berhenti, landai yang curam dan tikungan tajam. Amblas terjadi di tempat atau tertentu dengan atau tanpa retak terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Cembul adalah jenis kerusakan yang terjadi di tempat dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar ekstensif.
Selanjutnya ada catat permukaan, ada pengausan, kegemukan. Kegemukan ini adalah pada temperatur tinggi aspal menjadi lunak dan akan terjadi jeda roda, dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada pengerjaan prime coat stick atau stick coat. Penurunan pada bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya adalah penilaian kondisi kerusakan jalan. Yang pertama itu ada nilai presentasi kerusakan atau NP. NP ini dapat dicari dengan rumus luas jalan rusak dibagi dengan luas jalan keseluruhan dikali dengan 100%. Maka hasilnya akan kita lihat dan kita cocokkan pada tabel ketetapan. Apakah persentase kerusakan itu sedikit sekali, sedikit, sedang, atau banyak. Yang kedua ada nilai bobot kerusakan atau NJ. Besarnya nilai bobot kerusakan diperoleh dari jenis kerusakan pada permukaan jalan yang dilalui. Nilai jumlah kerusakan atau NP. NP ini adalah hasil dari perkalian NP dan NJ. Selanjutnya ada nilai kerusakan jalan atau NR. Nilai kerusakan jalan merupakan jumlah total dari setiap nilai jumlah kerusakan pada suatu ruas jalan. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian adalah di ruas jalan Reno Basuki, Kecamatan Umbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Seperti yang terlihat pada gambar yang telah disajikan pada layar. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu data primer. Data primer adalah data utama, data yang diperoleh dari observasi lapangan di daerah lokasi penelitian. Data yang diperoleh antara lain sebagai berikut. Data teknis jalan, jenis kerusakan jalan, data traffic counting. Data sekunder adalah data penunjang yang mendukung proses pembahasan yang diperoleh dari sumber buku referensi dan literatur, ataupun dari instansi terkait. Data yang telah didapat, maka selanjutnya akan dilaksanakan proses kajian penelitian. Dalam proses kajian ini, penulis mengacu pada kondisi jalan dan keadaan sekitarnya. Jenis penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, yang mana penelitian ini dilakukan peninjauan secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Dalam konsep penelitian kuantitatif, pengukuran adalah yang menjadi pusat penelitian. Hal ini karena hasil pengukuran dapat membantu untuk melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris dan hasil dari data-data penelitian kuantitatif. Juga mempunyai tujuan untuk membantu menemukan hubungan antara variabel yang ada dalam sebuah populasi. Selanjutnya ada analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah yang pertama, analisis data kerusakan jalan dan survei lalu lintas diambil dengan menggunakan tinjauan langsung di lapangan dan dikelola dengan menggunakan tahapan perhitungan. Yang kedua, evaluasi hasil output dari perhitungan nilai kerusakan jalan dan volume lalu lintas harian rata-rata akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan pengaruh volume kendaraan terhadap kerusakan jalan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.